Ya, mari kita bahas sebuah contoh lain ya mengenai gerak parabola ini. Eh, Misalkan contohnya seperti ini. Pada ketinggian 19,6 meter, bola dilempar horizontal ke depan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian kita disuruh untuk menentukan selang waktu bola sehingga dia sampai ke tanah. Kemudian jarak horizontal yang dicapai oleh bola tersebut. Kemudian adalah kelajuan bola ketika dia sampai di tanah ya. Jadi kondisinya seperti ini sama seperti tadi ya. Yang ditanya adalah berapakah waktu yang dibutuhkan dia sampai ke tanah. Yang kedua, berapakah jarak horizontalnya. Kemudian pada saat dia sampai ke tanah, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan totalnya. Begitu ya. Jika tinggi awal dari bola ini adalah 19,6 meter, sedangkan dia memiliki kecepatan horizontal ke arah sumbu X artinya ya. Artinya kecepatan ini adalah kecepatan Vx ya. V0x sama dengan Vx-nya. Dan kecepatan ke arah sumbu Y-nya adalah 0 ya. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini karena yang kita ketahui adalah ketinggian ya, yaitu perubahan posisi pada sumbu Y. Jadi kita kerjakan dimulai dari sumbu Y-nya dulu ya. Jadi untuk mengetahui selang waktu yang dibutuhkan agar dia sampai ke tanah, kita gunakan persamaan pada sumbu Y. Ya, selang waktu untuk sampai ke tanah pada sumbu Y yaitu Y sama dengan Y0 plus V0 YT min setengah GT kuadrat. Ya. Nah, kita lihat ketinggian akhirnya adalah 0, sedangkan ketinggian awalnya adalah 19,6. Ya. Kemudian V0Y-nya karena kecepatannya hanya ke arah sumbu X saja, artinya V0Y-nya adalah 0. Kecepatan awal benda ke arah sumbu Y adalah 0. Kemudian kita gunakan G yang kita gunakan adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita dapat Y atau ketinggian akhir adalah 0 karena dia posisinya ada di bawah. Ya, ketinggian awal adalah 19,6. Kemudian kecepatan ke arah sumbu Y, kecepatan awal ke arah sumbu Y adalah 0, sehingga 0 dikali berapa aja jadinya tetap 0 kan ya. Jadi 0 min setengah kali G yang kita gunakan adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya. 19,6 kalau kita tukar dia ke kiri, dia jadi bertanda negatif. Ini 9,8 dikali setengah, jadinya adalah negatif 4,9 ya. Jadi ini min 19,6 sama dengan min 4,9 T kuadrat. Di kedua ruas ada tanda negatif, sehingga keduanya bisa kita hilangkan tanda negatifnya. Sehingga kita dapat 19,6 itu sama dengan 4,9 T kuadrat. Dari sini kita bisa tahu bahwa T kuadrat itu adalah 19,6 dibagi dengan 4,9, yaitu 4 ya. Jika T kuadrat itu adalah 4, berarti T adalah akar dari 4, yaitu 2 second. Jadi, waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke tanah, itu kita gunakan persamaan pada sumbu Y, persamaan posisi pada sumbu Y, kita dapat nilainya adalah 2 second. Jadi 2 second dia sampai ke tanah. Nah, sekarang untuk menghitung jarak horizontal terjauh yang dicapai oleh bola, yaitu mencari X gitu ya, maka kita gunakan persamaan pada sumbu X. Nah, persamaan pada sumbu X kan hanya ada satu ya, Vx sama dengan delta X per T. Sehingga delta X itu adalah tinggal dikali, Vx-nya dikali dengan T. Sehingga delta X sama dengan Vx dikali T. Nah, Vx-nya ini kita menggunakan yang 5. Kenapa? Karena yang 5 ini semuanya ke arah sumbu X ya. Jadi ini adalah hanya Vx-nya aja, V-nya 0 gitu ya. Vx-nya 5 dan V-nya 0 kecepatan awalnya. Jadi sedangkan Vx tidak akan berubah sepanjang waktu. Jadi kalau awalnya 5 ke arah sumbu X dia akan tetap 5. Jadi kita masukkan dia nilainya 5 kali dengan waktu yang sudah kita hitung tadi adalah 2. Jadi 5 kali 2 adalah 10 meter. Jadi jangkauan ke arah sumbu X-nya adalah 10 meter. Nah, sedangkan sekarang kita menghitung kelajuan bola ketika dia tiba di tanah. Nah, jadi yang ini ya yang dimaksud. Nah, kecepatan bola ketika dia sampai di tanah ya. V gitu. Nah, untuk menghitung V aksen atau V akhir ini kita menghitung aja
kecepatan-kecepatan ke arah komponen-komponennya di arah sumbu X dan di arah sumbu Y ya, yaitu Vx aksen dan Vy aksen ya, kecepatan akhir di arah sumbu X dan kecepatan akhir di arah sumbu Y. Karena pada sumbu X itu dia berlaku GLB kan ya, artinya kecepatannya ke arah sumbu X itu dia sama, kalau awalnya 5, berarti Vx akhir juga tetap 5. Nah, sedangkan kita tinggal menghitung Vy ya. Setelah dapat Vy, nanti kita hitung secara vektor, kita jumlahkan antara Vx aksen dan Vy aksen, sehingga kita dapat nilai V total. Nah, untuk menghitung Vy aksen, kita gunakan persamaan kecepatan pada sumbu Y ya, yaitu Vy sama dengan V0Y min GT. Nah, V0-nya itu adalah kecepatan awal ke arah sumbu Y ya. Kecepatan awal ke arah sumbu Y karena kecepatan benda total ke arah sumbu X ya. Tidak ada kecepatan ke arah sumbu Y ketika dia mulai dilempar. Semuanya hanya ke arah horizontal aja. Jadi V0Y-nya adalah 0 ya. V0Y-nya adalah 0, G-nya kita masukkan 9,8. Kemudian waktunya yang dibutuhkan oleh benda untuk bergerak dari sini ke sini yaitu 2 kan ya, tadi sudah kita hitung, jadi 9,8 kali 2. Jadi kita dapat Vy adalah min 19,6 meter per sekon. Nah, kita lihat kenapa dia bertanda min, karena kita lihat di sini dia juga arahnya adalah ke sumbu Y negatif ya. Ke sumbu Y negatif sehingga dia bertanda min. Jadi kita dapat Vx-nya adalah 5 dan Vy aksennya adalah 19,6. Nah, sekarang kita tinggal hitung V total. Nah, kita tinggal jumlahkan dia secara vektor. Ya, kecepatan totalnya kita gunakan atau kita hitung secara vektor, yaitu V aksen sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, Vx-nya adalah 5 kan ya. Tadi 5 dikuadratkan ya. Kemudian Vy-nya adalah 19,6 dikuadratkan. Sebenarnya ada tanda minnya ya, tapi kalau kuadrat kan dia nggak ngaruh juga. Jadinya hilang tanda minnya kalau dikuadratin. Jadi dia dapat 409,16. Terakhir kita beri akar sehingga dapatlah 20,22 meter per sekon. Jadi kecepatan total ketika dia jatuh ke tanah adalah 20,22 meter per sekon. Gitu ya. Jadi strateginya dalam memecahkan permasalahan PD gerak proyektil atau gerak parabola adalah dilihat dulu yang mana yang diketahui apakah posisi ataukah jangkauan sumbu X gitu ya. Kalau yang diketahui adalah posisi, maka kita gunakan persamaan pada sumbu Y atau posisi pada sumbu Y maksudnya ketinggian gitu ya. Kalau yang diketahui adalah ketinggian, maka kita gunakan dulu persamaan posisi pada sumbu Y. Setelah itu baru kita gunakan ke arah pada menggunakan sumbu X gitu ya. Oke, begitu semoga dapat dipahami. Terima kasih.